Apa itu routing? Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Mengapa routing penting dalam jaringan komputer? Routing menciptakan efisiensi dalam komunikasi jaringan. Kegagalan komunikasi jaringan mengakibatkan waktu tunggu yang lama bagi pengguna untuk memuat halaman situs web. Hal ini juga dapat menyebabkan server situs web mengalami crash karena tidak dapat menangani sejumlah besar pengguna. Routing dapat membantu meminimalkan kegagalan jaringan dengan mengelola lalu lintas data sehingga jaringan dapat memanfaatkan sebanyak mungkin kapasitasnya tanpa menciptakan kemacetan. Jenis-jenis routing yaitu routing statis dan juga routing dinamis. Routing statis adalah proses mengonfigurasi router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Administrator jaringan akan mengisi setiap entry tabel penerusan pada setiap router yang terhubung ke jaringan. Mereka harus menyertakan atau menghapus rute statis ketika topologi berubah. Routing statis adalah pengaturan routing paling sederhana dalam jaringan komputer. Oleh karena itu, penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet skala kecil. Kelebihan dari routing statis yang pertama yaitu mengurangi kinerja CPU router karena pemrosesan didistribusikan ke setiap router. Yang kedua yaitu penghematan bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat bertukar paket. Yang ketiga, dapatkan informasi dari isi tabel routing selama pertukaran paket. Yang keempat, routing statis lebih aman. Dan yang kelima, administrator bebas menentukan jalur jaringan. Walaupun begitu, routing statis masih memiliki kekurangan. Yang pertama, yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi tentang router yang terhubung. Yang kedua, routing statis hanya dapat digunakan dalam jaringan berskala kecil saja. Yang ketiga, konfigurasi lebih rumit terutama jika beberapa komputer terhubung. Yang keempat, memerlukan waktu setup yang lebih lama. Yang kelima, jika jalur terputus, maka jaringan otomatis berhenti. Sedangkan routing dinamis adalah jenis router yang secara otomatis dapat menghasilkan tabel routing berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Tidak seperti routing statis, routing dinamis memiliki protokol perutaian yang secara otomatis mengatur router untuk berkomunikasi satu sama lain dengan memberikan informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Informasi ini digunakan untuk membangun dan meningkatkan tabel routing. Ada berbagai jenis protokol routing dinamis seperti Routing Information Protocol atau RIP, Border Gateway Protocol atau BGP, Internal Gateway Routing Protocol atau IGRP, dan Open Shortest Path First atau OSPF. Kelebihan dari routing dinamis yang pertama yaitu cocok digunakan untuk jaringan dengan jangkauan yang lebih luas. Yang kedua, konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang ketiga, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Yang keempat, melindungi kamu jika terjadi kegagalan jaringan. Dan yang kelima, ketika jaringan baru ditambahkan, maka tidak perlu mengonfigurasi semua router. Sedangkan kekurangan dari routing dinamis yang pertama yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu mengupdate tabel IP. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak bandwidth. Yang ketiga, lebih banyak RAM diperlukan untuk menentukan jalur terbaik jika terjadi kegagalan. Berikutnya adalah simulasi konfigurasi sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan 3 router, 6 PC, dan juga 3 switch. Langkah pertama yaitu menambahkan IP configuration pada masing-masing PC. Untuk PC 3 dan 4, default gateway-nya menggunakan 192.168.1.3. Untuk PC 7 dan 8, default gateway-nya menggunakan 192.168.2.3. Sedangkan untuk PC 5 dan 6, untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.3.3. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengonfigurasi masing-masing router dengan masuk pada command line interface, kemudian ketikkan enable, lalu configure terminal. Saat sudah masuk pada bagian config, kita ketikkan interface fast ethernet
0/0. Kemudian saat sudah masuk pada config interface, kita ketikkan no shutdown, lalu ketikkan IP address 192.168.3.255.255.255.0. Kemudian exit dan ketikkan kembali interface fast ethernet 1/0. Saat sudah berada pada interface, ketikkan no shutdown lagi dan masukkan IP address yang berbeda, yaitu 4.1. Kemudian setelah itu kita exit. Setelah itu masuk pada interface fast ethernet 2/0, ketikkan no shutdown dan masukkan IP address yang berbeda, yaitu 6.2. Kemudian di exit. Saat berada di bagian config, kita masukkan IP route, yaitu 2.0 menuju ke 4.2. Kemudian ketikkan IP route yang lain lagi, yaitu 3.0 ke 6.1. Sedangkan pada router 5 lakukan hal yang sama, namun untuk bagian IP route-nya yaitu bagian IP route-nya itu berbeda, di mana IP route pertama kita masukkan 1.0 ke 4.1, kemudian IP route yang kedua 3.0 ke 5.2. Begitu juga dengan router yang ketiga, yaitu IP route-nya 1.0 ke 6.2 dan 2.0 ke 5.1. Setelah semua kabelnya itu menyala atau terhubung berwarna hijau, maka kita bisa melakukan tes dengan mengirim pesan dari masing-masing PC 3 ke PC 7, PC 8 ke PC 4, PC 5 ke PC 6, PC 6 ke PC 7, dan seterusnya. Dan dapat dilihat bahwa tes tersebut successful. Jadi kesimpulan dari IP routing ini yaitu kita dapat mengirimkan data melalui jalur yang paling optimal, memastikan efisiensi dan juga keandalan komunikasi antar perangkat. Terdapat berbagai jenis routing baik statis maupun dinamis yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Manfaat dari memahami konsep routing ini dapat digunakan untuk membantu kita dalam mengelola lalu lintas data dengan lebih baik dalam skala kecil maupun skala yang besar.